Ya, udah dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian, di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam kajian rutin pesantren weekend ya, program Tafaqquh Fiddin. Kita mengkaji ilmu syar'i dasar dan kita mempelajari ilmu syar'i dasar dari mulai akidah, akhlak, fikih, kemudian tafsir dan juga hadis ya. Di ahad yang keempat kita mengkaji tafsir dan hadis ya secara bergantian. Nanti di sesi kedua, insya Allah di sini ada dua sesi. Sesi kedua program ilmu dasar hukum. Kita mempelajari ilmu-ilmu alatnya ya, selain bahasa Arab, karena bahasa Arab kita fokuskan di hari Sabtu, yaitu dari mulai usul fikih, qawaid fikih, hadis dan usul tafsir. Insyaallah di ahad keempat sesi kedua kita mengkaji usul tafsir. Kita untuk tafsir paling awal ya, paling dasar kita gunakan di sini tafsir Jalalain ya, ringkas, sambil belajar juga untuk pembendaharaan kosakatanya. Dan yang sudah mulai bisa membaca harus mencoba ya membacanya. Selain tafsir-tafsir lain yang juga kita sudah pelajari dalam kajian-kajian online, misalnya tafsir As-Sa'di juga itu adalah untuk level dasar ya yang kita pelajari. Kita masuk ke surat An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Amma itu maknanya an ayyi syai'in ya, tentang apa. Dan amma itu berasal dari dua kata ya, an dan ma. An ya dari, ma ya apa. Ya apa di sini untuk pertanyaan. Istifham. Karena untuk huruf ma itu memiliki beberapa fungsi ya, ada untuk mausul ya, ada untuk nafi ya, menafikan. Nah di sini untuk pertanyaan. Nah kalau untuk pertanyaan itu ya alifnya dibuang, jadi asalnya amma ya, dibuang menjadi amma. Ini untuk membedakan bahwa ma di sini untuk pertanyaan. Ya, sedangkan yang tidak dibuang bukan untuk pertanyaan. Ini banyak di dalam Al-Qur'an. Ada amma, ada bima, ada mimma, itu dibuang alifnya. Yang duril insanu apa namanya? Mimma khuliq, gitu. Mimma khuliq. Yatasaalun ya, mereka saling bertanya, atau bisa juga maknanya mereka mempertanyakan, bertanya-tanya. Yas'alu ba'du Quraisyin ba'dan, sebagian Quraisy menanyakan kepada sebagian lain. Ya'ni naba'il azimi, tentang berita besar. Ya, bayanun lidzalika syai'i ya, adalah penjelasan untuk sesuatu itu. Ya, tadi kan di awal ditanya an ayyi syai'in, tentang sesuatu apa. Ya, maka diberi penjelasan, diberi jawaban. Sesuatu itu maksudnya adalah naba'il azim. Ya, berita yang besar. Nah tentu
ketika Allah bertanya itu bukan pertanyaan hakiki, karena hakikat dari pertanyaan itu kan mencari tahu, ya kan, untuk meminta jawaban. Ya, dan Allah tidak perlu untuk bertanya, mencari tahu, karena Allah sudah Maha tahu. Jadi kalau Allah bertanya di dalam Al-Quran itu bukan pertanyaan hakiki. Dia punya tujuan lain. Ya. Nah, di sini oleh para ahli bahasa, ya, khususnya ilmu balaghah digali pertanyaan di sini pertama untuk tafkhim, makanya di setelahnya juga oleh penulis, ya, tafsir Jalalain ini disebutkan wal istifhamu litafkhimihi. Ya, dan istifham ini untuk membesarkan perkaranya. Jadi sesuatu yang ditanyakan itu adalah sesuatu yang penting. Kenapa ditanyakan? Kan begitu. Kalau tidak penting, untuk apa ditanyakan? Ya kan? Kita aja kan sebagai manusia bertanya itu karena memang penting, perlu untuk ditanyakan. Ya, kalau tidak penting, untuk apa ditanyakan? Nah, ini yang bertanya ya Allah. Ya kan? Berarti menunjukkan betapa pentingnya sampai Allah sendiri mempertanyakannya. Ya. Jadi litafkhim. Yang kedua juga bisa maknanya untuk litashwik. Ya, taswik, untuk membuat rindu. Rindu ingin tahu, bukan rindu ingin bertemu. Jadi syauk itu artinya rindu, ya. Jadi taswik, membuat rindu, artinya membuat penasaran. Jadi rindu ingin tahu itu maknanya penasaran. Jadi kalau dikasih pertanyaan tentang apa, mereka saling bertanya. Itu kan membuka pikiran orang, litanbi, untuk menarik perhatian orang. Ya, sehingga muncul di pikiran kita apa gitu. Ya, jadi kita ingin tahu apa yang mereka pertanyakan itu. Ya, nah ini adalah cara, ya, bagaimana memulai untuk menarik perhatian. Jadi Al-Qur'an ini betul-betul Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, penuh dengan kemujizatan, ya, bisa pesan-pesannya sampai, ya, bagi orang yang mau mentadaburinya, ya, merenungkannya, itu akan sampai kepada mereka, ya, dengan efektif, ya, akan diterima, ya, bagi orang beriman itu dengan senang hati, dengan memberikan sentuhan kepada jiwa mereka dengan gaya pertanyaan. Nah, makanya di ayat keduanya Allah kasih jawaban. Ini menunjukkan pertanyaannya bukan pertanyaan hakiki. Makanya di ayat berikutnya Allah berikan jawabannya, anin nabail azim. Jadi menunjukkan pertanyaan tadi itu bukan bertanya beneran ingin tahu. Ya kan? Jadi litafkhim dan taswik tadi. Nah, di ayat keduanya Allah kasih tahu tentang berita besar. Supaya untuk menjawab kepenasaran tadi. Kita kan di awal sudah dibuat penasaran oleh Allah. Tentang apa mereka saling bertanya. Ya, penasaran, kita ingin tahu, bahwa kemudian Allah memberikan jawabannya, anin nabail azim, tentang berita besar. Nah, sebetulnya pertanyaan itu kan, jawaban itu masih menyimpan pertanyaan lagi. Jadi berita besar itu apa, kan begitu. Tapi paling tidak kita sudah mengetahui secara global bahwa ini adalah berita besar. Kalau disebut azim, besar, itu berarti kan tidak kecil, bukan hal yang sepele, bukan hal yang remeh. Nah, ini yang menyebut azimnya kan Allah. Nah, kita sebagai orang beriman, ketika Allah menyebut azim, berarti kan kita juga harus membesarkannya, menganggap ini adalah suatu yang penting. Ya, di samping kata naba itu sendiri, walaupun kebanyakan para ahli bahasa
menyebut dia sama dengan khobar, berita. Jadi semua berita disebut naba. Tapi ada sebagian ahli bahasa lain seperti Raghib Al-Asfahani menyebut bahwa naba itu tidak digunakan kecuali untuk berita yang penting, ya, berita yang mengandung faedah. Jadi dari segi naba sendiri sebetulnya itu adalah suatu berita yang penting yang tidak sembarangan. Makanya juga dari naba itu kan muncul kata nabi. Kenapa disebut nabi? Karena dia membawa naba, membawa berita. Berita yang besar. Membawa berita besar dari Allah. Apa berita besar? Ya wahyu dari Allah. Maka disebut nabi. Nabi itu dari naba. Ya kan? Gitu. Pembawa berita. Nah, kemudian di sini dijelaskan ya apa Nabaul Azim itu, wa huwa ma jaa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Qur'an, dari Al-Qur'an, al-mustamil yang mencakup alal ba'tsi, atas hari kebangkitan, wa ghairihi dan yang lainnya. Ya, ada perbedaan penafsiran, dan dia hanya tinjauan saja. Misalnya ada yang menyebut Nabaul Azim itu sebagai Al-Quran, ada yang menyebut sebagai Al-Ba'tsu, ya, hari kebangkitan. Ya, walaupun maknanya ya sama, ya, tidak bertentangan. Yang jelas kalau kita simpulkan adalah setiap apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu berupa wahyu dari Allah. Ya, nah di sini ya harus menjadi keyakinan, harus menjadi mindset, pola pikir kita terhadap wahyu. Ketika Allah sebut dengan Nabaul Azim, ya berarti kan ketika kita berinteraksi dengan wahyu, ya, dengan Al-Quran, dengan Sunnah, bahwa ini bukan berita sembarangan. Ini adalah berita besar, berita yang penting yang harus menyibukkan pikiran kita. Ya, jangan sampai ya pikiran kita itu kalah, ya, tersibukkan dengan berita-berita dunia. Ya, tiap hari misalnya lihat berita kejadian-kejadian, tapi luput dari berita yang besar. Ya, berita yang besar yang membawa kebenaran, yang memberikan berita baik tentang orang-orang terdahulu, cerita-cerita orang terdahulu, kejadian-kejadian masa lalu sejak mulai penciptaan. Ya kan? Dan juga berita-berita yang akan datang dan sudah pasti akan terjadi, ya, tentang kiamat, tentang kebangkitan, tentang surga, neraka, akhirat dan seterusnya. Ini harus menjadi kesibukan kita yang harus kita pikirkan. Ya, ketika berbicara tentang surga, ya, harus kemudian membawa perasaan kita, membawa kesadaran kita, ya, dan bertanya kepada diri, merenungkan, ya, bahwa apakah kita akan bisa mendapatkan nikmat surga itu. Ketika berbicara tentang neraka, ya, apakah kita akan terbebas dari neraka itu, sehingga muncullah rasa roja, ya, penuh harapan untuk bisa mendapatkan surga, dan juga timbul rasa khauf, ya, rasa takut, ya, bisa terhindar dari neraka. Sehingga ini menjadi kesadaran yang selalu kita pupuk, selalu kita bawa, ya, dalam menghadapi setiap realita kehidupan. Ya, ketika lupa ingatkan lagi, lupa ingatkan lagi. Ya, makanya 5 waktu sholat itu kan untuk mengingatkan kita, mengingatkan tujuan hidup kita ini,
ya adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya, untuk tujuan kita sebenarnya adalah menuju kepada alam akhirat. Ya, bahwa di dunia ini kita sementara saja. Ya, ditambah dengan sholat sunnah. Bahkan zikir itu kan bisa dilakukan setiap saat. Zikir itu, ketika lupa zikir, ketika jadi jangan lepaskan lisan kita untuk berzikir kepada Allah. Ya, dengan memulai dengan basmalah, ya, begitu, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah. Ketika terpeleset kan innalillah, itu semua zikir semua. Astagfirullah, kan begitu. Jadi kebersamaan dengan Allah itu bisa dilakukan secara terus menerus. Ya, walaupun tentu tidak hanya spontan dengan lisan saja zikir itu. Ya, tapi harus betul-betul tersambung dengan hati, ya. Begitu. Bukan hanya spontanitas. Ya, bahkan misalnya hanya untuk melampiaskan kemarahan misalnya. Menyebut la ilaha illallah atau menyebut Allahu Akbar, tapi hanya untuk melampiaskan kemarahan, ya kan? Tapi harus betul-betul kita hayati mengucapkan itu maknanya apa, begitu. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka berselisih tentang berita besar itu. Ya, fal mu'minuna yusbitunahu wal kafiruna yunkirunahu. Orang-orang beriman itu menetapkannya, ya, artinya mempercayainya, ya, akan tentang berita besar itu, tentang wahyu itu. Ya, dan nanti yang menjadi inti isi daripada wahyu itu paling tidak dua, ya, yaitu berisi tentang keesaan Allah. Yang kedua tentang hari kebangkitan. Dua hal inilah yang diingkari oleh orang-orang kafir, khususnya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Mereka tidak percaya tentang keesaan Allah, karena mereka anggap Tuhan itu banyak. Ya, apakah engkau mau menjadikan Tuhan-Tuhan kami ini menjadi satu Tuhan? Mereka tidak percaya tentang keesaan Allah. Juga mereka tidak percaya tentang hari kebangkitan. Qalu aidza kunna izaman nakhirah. Ya kan? Apakah kalau kami ini sudah menjadi hancur tulang belulang lalu akan kembali dibangkitkan? Mereka tidak percaya akan hari kebangkitan. Ya, nah, jadi orang-orang kafir mengingkarinya, tidak mempercayainya. Ya, nah ini kalau khitab atau pesannya ini ditujukan kepada seluruh manusia, karena di situ ada dhamir hum. Ya, tasa'alun itu kan dhamirnya hum, mereka. Mereka itu siapa? Kalau di situ bisa dua penafsiran, ya. Pertama bisa seluruh manusia, mereka, ya, seluruh manusia. Nah, kalau seluruh manusia mereka berselisih itu berarti ada yang beriman, ada yang kafir. Tapi bisa juga maksudnya mereka itu adalah orang-orang kafir. Lalu mereka berselisih dalam hal apa? Dalam hal mensifati daripada wahyu yang dibawa Nabi Muhammad ini sebenarnya ini apa? Walaupun mereka pada akhirnya sama-sama mengingkari. Dan bertanya-tanya itu atau saling bertanya itu bukan tujuan ingin tahu lalu kemudian percaya, tidak. Ya, dalam rangka memperolok-olok saja. Apa sih yang dibawa Muhammad gitu, ya. Bahkan mereka sendiri bertanya, tadi turun apa? Gitu. Tadi turun tentang apa? Itu bertanya di antara mereka itu. Ingin tahu gitu kan, penasaran. Kepo juga mereka itu terhadap wahyu yang turun kepada Nabi. Hanya sebatas tahu, ya, kemudian memperolok-olok.
Dan ketika tahu bahwa yang diturunkan itu tentang begini-begini, mereka marah. Mereka marah. Ya, misalnya ketika turun surat Al-Lahab, itu kan di awal-awal. Ketika Abu Lahab itu di awal-awal itu sudah menolak. Ya, sudah menolak dakwah Rasul. Rasul baru mulai. Ya, ketika mengumpulkan kerabatnya Rasulullah itu, ya, berkumpul sekitar 45 orang dari kerabatnya. Ya, Rasul belum ngomong, ya, belum berbicara. Ya, Abu Lahab kan udah bicara duluan, marah-marah. Ya, begitu. Jadi marah-marah, tidak suka Rasul ini mengumpulkan kerabatnya. Sama Rasul kan diajak makan. Ketika di hari pertama itu Abu Lahab ya nyerocos ngomong, ya dibiarin dulu, Rasul tidak bicara dulu, biarkan bicara. Nanti hari kedua diundang lagi, nah, baru hari keduanya Rasulullah bicara, menyampaikan dakwah kepada kerabatnya. Lalu kemudian dikumpulkan orang-orang, ya, dipanggil di Bukit Sofa itu oleh beliau, dipanggil masing-masing kabilah. Ya, Bani Hashim, ya, Bani, terus semua kabilah-kabilah itu dipanggil. Anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka. Ketika sudah dikumpulkan, disampaikanlah, ya, kalau di belakang bukit ini ada pasukan kuda yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Mereka menjawab, kami percaya. Kami tidak pernah mengetahuimu itu berdusta. Jadi Rasulullah itu sudah dikenal Al-Amin. Sejak usia 35 tahun kan, mereka mengatakan Radina bil Amin. Kami ridho dengan Al-Amin. Ya, karena orang yang sangat jujur, sangat terpercaya. Jadi kalau apa yang disampaikan oleh Rasul itu pasti mereka percaya. Karena sudah terbukti. Ya, lalu menyampaikanlah kepada mereka bahwa beliau adalah utusan Allah yang datang pada kalian. Ya, dan memberikan peringatan kepada kalian akan azab yang pedih. Ya, nah tetapi karena hati mereka tertutup, padahal bukti sudah jelas di depan mata, ini orang nggak pernah bohong kan begitu. Ya, tapi karena gengsi, karena ada kedengkian, ada penghalang ya dalam hati mereka, mereka tidak mau menerimanya. Lalu Abu Jahal kan Abu Lahab berkata, alihadza jama tabban laka, celaka engkau Muhammad. Ya kan, tabban laka alihadza jama'atana, apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami? Itu Abu Lahab di awal-awal itu sudah menentang luar biasa. Padahal Abu Lahab itu adalah termasuk kerabat beliau, paman beliau Abu Lahab itu. Ketika itu juga turun surat Al-Lahab untuk membalas, ya, untuk memberikan balasan bagi Abu Lahab itu. Yang celaka bukan Muhammad, justru kamu. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah dua tangan Abu Lahab. Itu kan taban, kata taban itu kan awalnya muncul dari Abu Lahab yang berkata kepada Nabi Muhammad, taban laka ya Muhammad. Ya, justru tabat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selanaron zata lahab wa imra'atuhu, istrinya juga sama. Ummu Jamil. Ya, hammalatal hatab, membawa kayu bakar. Fi jidha hablum mim masad. Ketika turun itu marah-marah itu. Istrinya Abu Lahab. Marah-marah mencari mana ini Muhammad ini. Ya, jadi ketika turun surat itu mereka marah, tersinggung gitu kan dengan itu. Dan itu menunjukkan kebenaran firman Allah. Ya, padahal itu kan baru awal-awal dakwah. Dan ternyata sampai mati Abu Lahab dan istri itu nggak berubah sesuai dengan yang ada di dalam surat itu. Ya, dia akan masuk ke dalam neraka. Mati dalam kekafiran. Karena sudah jadi ketetapan Allah surat itu.
Andaikan misalnya Abu Lahab bertaubat jadi masuk Islam, kan tidak. Karena memang di awal-awal sudah turun surat itu, nggak bisa berubah lagi. Dan faktanya tidak pernah dia beriman. Awal turunnya saja. Jadi awal. Di awal turun. Menentang pertama kali. Ya, di awal-awal. Sampai mati dia tidak beriman. Abu Lahab. Ya, banyak nanti ayat-ayat Quran berkenaan dengan mereka orang-orang kafir. Mereka bertanya-tanya, apa yang diturunkan kepada Muhammad? Bukan untuk beriman, tapi untuk marah terhadap apa yang diturunkan itu, memperolok-olok, mempermainkan, ya kan? Nah, juga mereka berselisih dalam hal ketika apa nanti yang akan dikatakan kepada orang-orang tentang Muhammad ini yang mengaku sebagai Rasul, turunkan wahyu. Ini yang dibawa Muhammad ini apa? Karena kan Mekah itu sudah lama ya, sejak dulu berkumpul datang orang-orang dari berbagai penjuru bumi kan untuk melaksanakan haji. Haji itu sudah ada. Sejak zaman Nabi Ibrahim, ya, syariat Nabi Ibrahim. Terus pada saat orang jahiliyah juga melakukan hanya dengan cara yang salah. Nanti kan orang-orang datang, dan kesempatan ketika orang-orang datang itu kan Rasul berdakwah kepada mereka. Lalu para pemuka ini, para pembesar ini, dia mau bilang apa kepada orang-orang tentang yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu? Maka berkumpullah di rumah siapa? Pemimpin kabilah Bani Makhzum, yaitu Walid bin Mughirah, ya. Ayahnya Walid bin Walid. Cuman dia tidak masuk Islam. Dan dia diberikan banyak kekayaan dan banyak keturunan. Berbeda dengan Abu Thalib. Abu Thalib walaupun pemimpin di kabilah Bani Hashim, tapi tidak diberi kekayaan. Beda dengan Walid bin Mughirah, dia orang kaya, ya, banyak hartanya, banyak juga keturunannya. Berkumpullah orang-orang di situ membicarakan, ini kita mau bikin opini apa terhadap yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini. Karena mereka mau konferensi pers, ya, setelah itu untuk memberikan opini kepada masyarakat tentang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, disitulah Walid bin Mughirah berpikir, mencari ide, ya, mencari kesimpulan ini apa ini, saya mau bilang apa kepada orang-orang. Dia berpikir keras. Ya, nah, berpikirnya Walid bin Mughirah ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Di surat apa? Kemarin udah dibahas, Pak. Masih ingat yang hadir kemarin? Iya, kemarin. Kemarin membahas praktek juga Anda, Pak. Pak Imran masih ingat, Pak? Surat apa? Al-Baqarah mah tuh di Madinah turun, oke. Al-Mudaththir. Ya, itu apa ayatnya? Bukan. Kalau awal-awal itu kan itu mah sebelum Rasul dakwah, itu kan perintah dakwah itu ayat 1 sampai 7 Al-Mudaththir. Kan berikutnya itu turun belakangan. Ya, Allah mengatakan darni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku dengan dan orang yang telah aku ciptakan dia sendirian. Ya, Allah sendirian menciptakannya. Darni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda. Saya menjadikan dia baginya harta yang banyak. Wa banina syuhuda, keturunan anak-anak. Wa mahatu lahu tamhida. Sumayat mau an azid, dia minta tambahan lagi. Ya, terus? Kalla innahu
Karena li ayatina anida, dia menentang terhadap ayat kami. Innahu fakkar wa qadar. Ini oleh Allah diabadikan. Dia berpikir, menentukan ini apa yang mau dibawa oleh Muhammad ini apa. Apakah ini perkataan orang gila? Dia mengatakan, saya sudah sering bertemu orang gila, bukan begini perkataannya. Apakah ini adalah perkataan dukun, mantra dukun? Saya juga sudah sering bertemu dengan dukun. Ya, bukan seperti ini mantra-mantranya. Ya, saya juga sudah bertemu dengan sihir. Ya, inna fakkar wa qadar, faqutila kaifa qadar. Celakalah dia apa yang dia tentukan. Summa nazar, dia memandang, melihat, berpikir. Summa nazar, summa abasa wa abasa, sampai cemberut mukanya itu, sampai dia saking seriusnya mikir. Summa abasa wa abasa. Summa adbaro wastakbar, dia berpaling dan sombong. Ya, terus apa lagi? Waqala. Nah, akhirnya berkesimpulan apa yang akan dikatakan kepada orang-orang tentang yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini. Waqala in hadza illa sihru yu'sa. Ini tiada lain adalah sihir. Ya, kenapa disebut sihir? Karena dengan wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu menyihir orang-orang. Jadi orang-orang terpesona. Ya, makanya mereka sendiri sebetulnya ketika dibacakan Quran itu menutup telinga mereka dengan kapas. Ya, agar tidak terdengar. Justru orang-orang yang datang dari tempat jauh malah penasaran ingin dengar. Ya bisa aja dengan kapas, dengan jari. Itu di riwayat ada cerita, diriwayatkan dengan itu, dengan kapas. Ya. In hadza illa sihru yusar, apa? In hadza illa qaulul bashar. Tiada lain adalah perkataan manusia. Jadi mereka berselisih tentang apa yang akan dikatakan kepada orang tentang wahyu. Ya, nanti orang-orang kafir yang lain ada perbedaan, mereka menyebut orang gila ya terhadap Nabi Muhammad. Ada yang menyebut sebagai dukun dan sebagainya. Terkena penyakit gila, gitu ya, gangguan setan, gitu ya. Karena ada juga yang menyebut ini adalah perkataan setan. Makanya oleh Allah disanggah ya, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Ini bukan perkataan setan. Kita izin dulu. Ya. Nah, maka kemudian oleh Allah disanggah di ayat berikutnya kalla ya. Kalla ini adalah fungsinya untuk menyanggah, jadi rad'un. Untuk menyanggah pernyataan ataupun perbuatan sebelumnya yang keliru. Makanya bisa diartikan sekali-kali tidak, maksudnya jangan seperti itu atau tidak seperti itu. Nah, kalau ini kan berupa perbuatan ya. Berarti jangan seperti itu, jangan bertanya-tanya tujuannya memperolok-olok, bukan betul-betul ingin mencari tahu. Ya, kalau bertanya untuk mencari tahu, menambah ilmu, justru kan itu diperintah. Fas'alu ya ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi ini hanya sebatas memperolok-olok saja, dan juga berujung mengingkari, tidak percaya ya. Kita sebagai orang beriman ya dilarang
ya untuk mempertanyakan yang justru malah membuat ragu terhadap ajaran Islam ini, apalagi terhadap akidah, ya kan? Nah, ini juga berarti kita harus berhati-hati, misalnya belajar filsafat, ya begitu, membicarakan, mempermasalahkan hal-hal yang sudah pasti, ya gitu. Karena hal-hal yang gaib, ya kita beriman kepada hal-hal yang gaib itu kan tidak bisa dijangkau oleh akal. Tidak semuanya kemudian harus dibahas dengan akal, ya. Jadi dilarang, orang kalah, jangan begitu. Orang beriman itu betul-betul yakin, percaya. Nah, ketika menambah ilmu itu menambah yakin, menambah keimanan. Ya, kalau mau digali bukti-bukti akan keesaan, kekuasaan Allah, ya, akan kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran, itu pasti ada, ya kan? Nah, itu silakan. Jadi misalnya Nabi Ibrahim yang memohon kepada Allah, arini kaifa tuhyil mauta, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min, ya, Allah berfirman, bukankah kamu itu beriman? Sudah beriman? Qala bala, tentu. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi untuk menentram, lebih menentramkan hatiku. Jadi silakan pelajari, kaji tentang alam semesta ini, ilmu-ilmunya. Tetapi untuk menentramkan hati, bukan malah menjadi membuat ragu. Ya, yang tadinya yakin, beriman, ini jadi malah ragu. Lihat anak-anak mahasiswa, ya, belajar filsafat, bukan sampai kepada ketentraman hati, justru malah menjadi ragu. Yang tadinya sholat jadi tinggal sholat. Nah, ini kacau. Jadi kalla. Nah, lalu bagaimana menjawab orang-orang yang sudah tertutup hatinya, yang tidak percaya kepada wahyu, tidak percaya kepada Allah, pada hari akhir? Ya sudah, jawab saja saya alamun, ya, kelak mereka akan tahu. Ya, artinya jawabannya bukan apa yang kalian dengar, tapi kalian akan lihat sendiri. Karena kalau dijelaskan dengan beribu-ribu dalil, kalau orang sudah tertutup hatinya, tetap tidak akan terima. Ya, makanya Allah jelaskan orang kafir itu, innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu mau kasih peringatan mau tidak, tetap mereka tidak beriman. Alasannya kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahum azabun azim. Tertutup hatinya, pendengaran. Walain ataita bikulli ayatin mata biuqiblata. Kalau kamu membawa dengan seluruh ayat, dengan seluruh tanda, seluruh bukti, argumentasi yang disampaikan kepada mereka, kalau mereka sudah tertutup hatinya, tetap mereka tidak akan beriman. Walaupun tetap bukti, hujah, dalil tetap kita harus sampaikan sebagai hujah bagi mereka. Dan ya mungkin saja Allah berkehendak memberikan hidayah, ya, bagi orang-orang yang memang masih berkemungkinan hatinya terbuka. Begitu. Tapi kalau yang sudah tertutup, ya sudah, kewajiban kita hanya menyampaikan. Di saya alamun, kelak mereka akan tahu. Akan tahu apa? Dua hal. Pertama, benarnya, ya, apa yang disampaikan oleh Allah, khususnya tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan, akhirat. Yang kedua, akan mengetahui bahwa mereka betul-betul akan mendapat siksaan.
Ya, lalu dikuatkan lagi summa kalla saya'lamun. Nah, ini taukid. Tapi dengan kata summa, kemudian dia maknanya bertingkat. Ya. Jadi atfu ma'a tarohi ya, ada ma'a tartib. Di sini mengandung isyarat bahwa mereka akan mendapatkan azab yang lebih berat lagi, lebih keras lagi. Jadi kalau saya alamun, summa kalla saya alamun. Ketika mereka meninggal, mereka akan mendapatkan siksa kubur. Lalu ketika datang kiamat, mereka akan mendapatkan siksa neraka yang lebih keras lagi siksanya. Bertingkat, summa kalla saya alamun. Ta'kidun rad'un ini disebutkan ya. Kalla rad'un itu tadi untuk menyangga saya'lamuna ma yahullu bihim ala inkarihim lahu. Mereka akan tahu apa yang akan menimpa mereka. Ya, atas keingkaran mereka terhadapnya. Summa kalla saya'lamun ta'kidun adalah penguat waji'a fihi bisumma lil izani bi annal wa'ida tsani asyaddu minal awwali. Ya kan, adalah penguat dan didatangkan padanya dengan summa, dengan kata summa lil izani untuk memberitahu. Ya, bi annal wa'ida tsaniya bahwa ancaman yang kedua asyaddu minal awwal, lebih keras daripada yang pertama. Ini summa. Jadi ancaman yang kedua ini kan tahdid, bermakna tahdid juga ancaman atau wa'id. Summa kalla saya'lamun, ini lebih keras lagi ancaman. Karena pakai summa, bertingkat. Ya. Itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, taufik ya. Istiqomahan di dalam iman dan juga bisa menghadapi orang-orang kafir, orang-orang yang membuat keraguan-raguan ya di dalam Islam. Allahu a'lam bishawab.